dengan usia kehamilan di bawah trimester 1 ya kalau muntah-muntah, yang lagi di bawah 12 minggu. 3 kali 4 12. Nah, ini namanya diagnosanya adalah hiperemesis gravidarum. Ini juga sering keluar tiap tahun. Hiperemesis gravidarum, anemia besi, partus normal, apa lagi? Udah. Hipertensi pada kami jarang keluar sih, ya, jarang banget. Partus lama bisa. Nah, hiperemesis gravidarum itu kata kuncinya hiper, muntah yang berlebihan. Kalau orang hamil pasti muntah kan, itu namanya emesis gravidarum. Karena muntahnya berlebihan, maka hiperemesis gravidarum. Jadi kalian bagi menjadi apa? Nah, terpaksa kita bagi, kenapa? Karena tata laksananya itu berdasarkan grading. Kayak ada ingat kata kuncinya. Kalau grade 1 dia lemas, vital sign normal. Grade 2 dia nafas sebuah aseton, vital sign-nya normal. Kalau grade 3 dia udah lemas, vital sign-nya menurun. Oke, pas. Jadi kalau dia grade 1, kalian lihat vital sign-nya itu masih normal. Dia datang dengan apa bang? Kalau orang muntah-muntah, pasti dia lemas saja masih. Kalau dia grade 2 sudah ada gagal organ tapi belum shock, maka nanti dijumpai nafasnya bau aseton atau bau keton. Tapi di sini tekanan darah masih normal. Kalau dia grade 3, maka tekanan darah sudah turun. Ya, ini tekanan darah aja membuat rusak vital sign yang lainnya. Kemudian bisa penurunan kesadaran. Jadi kalian ingat juga kesadarannya. Ini dia masih sadar deh. Oke. Nah, apa penunjangnya? Minta darah rutin, minta kalau dia 12 minggu berarti boleh kalian cek plasma, boleh kalian cek USG karena dia muntah, boleh kalian cek elektro. Nah, sekarang kalau dia datang dengan grade 1, maka obatnya apa? R, diberikan vitamin B6. Oke. Apa sediaan B6 deh? Piridoksin. Bagus. Piridoksin berapa? Coba cek sediaan pasaran. 10 ya. Kayaknya. Coba tengok sediaan pasaran piridoksin. Sediaan piridoksin. Iya 10 ya. 10 miligram diberikan 3 kali sehari. Ini anti mual pakai vitamin B6. Ada kawannya namanya doksilamin. Doksilamin ini sama persis dia dengan cara kerjanya piridoksin. Jadi kalau kalian udah ngasih piridoksin, jangan kasih lagi doksilamin. Kalau kalian udah kasih doksilamin, jangan kasih lagi piridoksin. Nah, ini yang penting pastinya kalian edukasi, cukup minum, cukup makan, jangan sampai dehidrasi. Kalau dia grade 2, maka kalian bisa berikan air dan setron. Tab 8 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Kemudian kalau dia datang dengan grade 3, maka kalian wajib infus. Wajib oksigen. Dari infus itu nanti kalian akan injeksikan fondan setron. Sekarang pasien kita datang dengan keluhan perdarahan postpartum. Perdarahan setelah melahirkan. Oke, jadi obatnya nggak banyak ya, piridoksin, dan setron sama infus. Pasti datang dengan perdarahan postpartum, kalian lihat aja. Ada yang early, ada yang late. Kalau kita belajar untuk ujian blok, tapi kalau untuk OSCE kalian ingatnya yang tonus, kemudian trauma, kemudian tisu,
kemudian trombin itu gangguan koagulasi. Dan ini aja kalinya. Kalau dia datang dengan kelainan tonus, maka ini namanya atonio uteri. Nggak ada kontraksi uterus. Kalau dia datang dengan trauma, ini namanya laserasi jalan lahir. Atau kalau bahasa SKDI-nya namanya ruptur perineum. Kalau dia tisu berarti namanya retensio placenta. Ini yang obatnya paling banyak, ini banyak hafalan ya. Kalau trombin dia gangguan koagulasi. Kayaknya kalau ini nggak bakal keluar karena ini masuk ke blok hematum. Nah, atonio uteri kata kuncinya apa bang? Kontraksi tidak ada atau tidak kuat. Kemudian waktu kalian raba uterusnya teraba lembek. Kalau dia trauma atau ruptur perineum, maka atau fungsi dulu lah biar gampang. Nanti cara mudah ingatnya kalau dia retensio placenta, placenta itu tidak lahir lebih dari 30 menit. Nah, kalau abang waktu ujian simpelnya gini. Uterusnya aman, berkontraksi kuat. Kan kita periksa atas dulu tuh kan, Leopold kan. Bukan Leopold, karena kan dia udah nggak ada lagi postpartum. Jadi kita periksa atas, uterusnya aman, ada kontraksi. Kemudian abang tanya, plasentanya tadi lahir atau enggak? Lahir. Kalau seandainya itu udah tersingkirkan, baru abang berpikir ke ruptur perineum. Jadi pertanyaan pertama abang kalau pasien datang dengan perdarahan postpartum adalah ini sama ini dulu. Karena ini yang paling pertama kita periksa, atau ini bisa kita tanya aja, ya kan? Nah, kalau plasentanya belum lahir, retensio placenta. Kalau pas kita periksa kontraksi uterusnya tidak ada, berarti atonio uteri. Nah, kalau dia datang dengan ruptur perineum, maka nanti akan tampak laserasi atau luka di jalan lahir. Oke, bang ini ada gradingnya bang, betul ya? Iya. Ada ruptur 1, 2, 3A, 3B, 3C sampai 4. Yang akan keluar di OSCE itu grade 1 dan grade 2. Kalau grade 3 itu kan ada sampai sphincter ani eksterna sama interna. Maka kalau dia grade 1 yang kena itu adalah kulit perineum. Kalau dia grade 2 udah kena apa? Mukosa vagina, betul nggak? Perineum, vagina kan ke dalam lagi. Kalau 3 udah kena sphincter ani, ada yang interna, ada yang eksterna. Sekarang kalau ini yang terjadi, maka tata laksananya pasang infus, berikan oksigen, kemudian jahit situasional. Mungkin nggak manikin yang keras itu kalian jahit kira-kira. Jadi nggak mungkin ini keluar. Tapi jaga-jaga kalau memang seandainya keluar, mana tahu kalian suruh menjahit di sini. Kalau dia datang dengan atonio uteri, maka tata laksananya pertama hanya agak panjang deh. Ini urutannya harus pas. Pertama pasang infus, berikan oksigen. Setelah itu kalian nggak ada kontraksi nih, baru kalian lakukan massage uterus. Sama kalian rangsang puting susu ibunya. Tujuannya apa? Biar ada kontraksi. Cuma ada rangsang. Kerangsangnya dikasih nyeri, jangan dikasih geli ya. Dikasih nyeri. Dikasih nyeri. Ini lah ada. Rangsangnya maksudnya nyeri, bukan geli. Nyeri ya. Dikasih nyeri, dicubit putingnya, kemudian dilakukan massage pada uterus. Oke, kayak mana massage uterus? Ada tahu massage uterus kayak mana? Ya udah massage biasa, misalnya uterus kan. Jadi kalian fokus di bagian fundus sama bagian bawah. Jadi kalian gini-gini kan aja, terus ditekan. Nah, seandainya ini tidak bisa, atau kalau di rumah sakit biasanya sambil kita massage uterus, sambil kita rangsang puting ibunya, kita bisa berikan oksigen 20 sampai 40 international unit dalam
1 liter NaCl. Biasanya sampai sini itu udah oke. Nah, ini penyebab kematian terbanyak daripada ibu. Abang udah berapa kali tengok atau di uter itu ibunya meninggal, banyak kali darahnya keluar. Jadi kontraksi uterusnya nggak ada. Nah, setelah oksitosin gagal juga, baru abang siap-siap untuk rujuk. Tapi sebelum rujuk itu ada 2. Abang harus kompresi bimanual. Bimanual itu ada interna, ada eksterna. Eksterna diajarkan ke keluarga waktu dia bulan. Kalau interna berarti satu tangan berada di masuk dulu ke vagina. Oke. Kemudian satu tangan berada di uterus di sini, di fundus. Fundus kan udah pindah ke bawah tuh. Nih. Ya udah pas sampai di dalam ubah tangan menjadi kepala. Kemudian kalian hantam. Gini kan ya. Hantam dia. Jadi atas sama bawah. Itu namanya interna. Kalau eksternal berarti dari luar kan? Satu di sini, satu di sini. Ini diajarkan ke keluarga. Kalau dia datang dengan plasenta atau retensio plasenta, itu urutannya pasang infus, kemudian berikan oksigen. Setelah itu kalian lakukan yang namanya apa? Apa dulu? Kasih dulu oksitosin. Harapan kita dengan adanya oksitosin plasenta bisa keluar. Nah, kita berikan oksitosin 20 sampai 40 IU dalam 1 liter NaCl. Nah, ini beda sedikit deh. Perhatikan. Pada kasus retensio plasenta, oksitosin abang bisa 2 kali. 1 lewat infus, 1 lagi abang berikan intramuskular. Bisa 2 kali. Kemudian nggak juga bisa abang lakukan yang namanya manual plasenta. Oke, kita cobain juga. Oke, abang masukin tangan, ya ini sambil di videoin ya. Abang masukin tangan ke vagina, masuk terus sampai di dalam, maka abang ubah posisinya menjadi begini. Oke. Kemudian kalau posisinya udah begini di dalam, maka abang tinggal lakukan ambil plasentanya tadi begini. Kemudian tangan kiri abang akan tekan-tekan perutnya. Oke, abang udah dapat plasentanya, kemudian abang lakukan penarikan begini, enggak, tapi pelan-pelan ini. Pelan-pelan sampai kotilendernya keluar, baru plasentanya ikut keluar. Jadi masukin tangan sampai di dalam posisinya begini, di bawah begini. Satu tangan tarik urut dari arah fundus uteri, kemudian keluarkan dengan cara zigzag. Kadang dosennya nggak tahu posisi tangan kita di dalam, jadi kita harus bilang cara zigzag pelan-pelan sampai dia keluar. Itu namanya manual plasenta. Dah selesai, semuanya dirujuk. Apa pemeriksaan penunjang di sini? Plano masih ada, nggak ada kan? USG masih ada, nggak ada lagi. Paling cuma tinggal apa? Darah rutin. Oke, terakhir. Ya. Kalau ini anamnesisnya kan kemungkinan kita sama bidan itu kayak apa? Harus lengkap atau nggak sampai riwayat kebiasaan? Wajib lengkap selagi bidannya mampu menjawab. Kalau bidannya nggak mampu menjawab berarti nggak lengkap. Jadi coba diagnosa lengkapnya berarti apa ini? Misalkan PPH, et causa, atau neo uteri. Pertanyaan apa? Pakai G masih? Sudah lahir kan? Nah, ini jangan sampai lupa. Berarti anak kedua belum ada abortus misalkan. Jadi P2A0, PPH, et causa atau neo uteri. Nggak perlu lagi janin tunggal hidup, kan nggak perlu lagi kan? Karena janinnya sudah ke. Kalau yang ini masih pakai GPI kan? Masih. Tapi itu nggak leopard ya. Jadi abang belum tahu presentasinya itu. Hati-hati. Karena dia masih di bawah 12 minggu. Di bawah 12 minggu apa deh? Itu nggak ada apa-apa. Vital sign sama head to toe aja. Mau kalian apa yang coba hiperemesis? Leopold nggak bisa, PT nggak bisa, jadi spikulu nggak bisa. Jadi cuma head to. Ya. Hiperemesis perlu analisa gas darah nggak? Elektrolit sih yang paling penting. AKDA juga bisa. Apa hasilnya nanti? Asidosis metabolik. Bisa sih. Kalau mau nambahin.